Shalom Bapak Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Saya sungguh percaya apabila kita mendengarkan firman akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita. Ketika mesbah-mesbah doa keluarga terbentuk di rumah-rumah, maka akan banyak keluarga dan orang Kristen yang hidupnya dipulihkan, menjadi berkat dan tetap merasakan damai sejahtera Allah yang tiada tara. Bapak Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Jangan Mudah Menyerah, yang terambil di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 28. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Bapak Saudara yang terkasih, pada abad 15, di Prancis ada seorang gadis yang berusia 19 tahun, namanya Joan. Dia menyebarkan semangat kepada tentara Prancis dari serangan Inggris. Suatu ketika ia mengatakan kepada salah seorang jenderal, "Saya akan memimpin pasukan untuk memanjat tembok." Jenderal berkata, "Tidak ada seorang pun yang akan mengikutimu." Joan pun menjawab, "Saya tidak akan menoleh ke belakang untuk melihat orang mengikuti atau tidak." Joan berhasil menyebarkan semangat kepada Prancis sehingga luput dari serangan Inggris. Sekalipun Joan sendiri harus mati di depan api yang siap membakarnya, Joan berkata, "Setiap pria memberikan nyawanya untuk apa yang ia yakini. Setiap wanita memberikan nyawanya untuk apa yang ia yakini. Kita hanya mempunyai satu kehidupan, kita menghayatinya dan itu berlalu. Tetapi hidup tanpa keyakinan lebih mengerikan daripada mati, bahkan lebih mengerikan daripada mati muda." Bapak Saudara yang terkasih, di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup, Allah mendorong kita untuk tidak mudah menyerah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa Allah mendorong kita untuk tidak mudah menyerah? Pertama, Allah ingin agar kita tidak mudah menyerah karena kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, bukannya kecemaran. Poin pertama ini terambil di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 25. Bapak Saudara yang terkasih, kita hidup di zaman di mana kebenaran seperti barang langka yang susah didapatkan. Jemaat Ibrani adalah jemaat yang telah mengenyam kasih karunia, namun beratnya tekanan hidup dan juga penderitaan menyebabkan mereka mundur dan akan kembali kepada kepercayaan lamanya. Bukti-bukti bahwa mereka mundur adalah mereka tidak lagi setia beribadah. Mereka memilih untuk murtad dan meninggalkan keyakinannya akan Kristus. Bapak Saudara yang terkasih, penulis Ibrani mendorong agar jemaat tetap tekun dan berjuang mempertahankan imannya. Dengan cara mengambil gambaran para pahlawan iman seperti Musa, penulis Ibrani mendorong agar jemaat rela hidup menderita demi kebenaran yang diyakininya. Bapak Saudara yang terkasih, Musa setelah dewasa menolak disebut anak Fir'aun. Dewasa di sini bukan hanya soal umur, melainkan kematangan mental dan emosional untuk berani bertanggung jawab membuat keputusan secara sadar. Musa sadar bahwa dirinya bukan anak Fir'aun, melainkan anak orang Ibrani, bangsa pilihan Allah.
Itulah sebabnya ia menolak hidup dalam dosa dan rela berada di tengah-tengah penderitaan oleh karena kebenaran. Jika kita melihat bagian perikop yang lain seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka rela dimasukkan ke dalam dapur api oleh karena kebenaran yang mereka yakini. Saya rela keluar dari rumah hanya memperjuangkan keyakinan yang saya miliki. Bapak saudara yang terkasih, Allah telah memanggil kita sebagai bangsa yang kudus, dan oleh karena darahnya, Ia telah membenarkan kita. Marilah kita sebagai orang yang telah dibenarkan, kita hidup dalam kebenaran dan juga berjalan dalam kebenaran. Poin yang kedua ialah Allah ingin kita tidak mudah menyerah karena kita dilatih untuk menghadapi tantangan dan bukannya menikmati kenyamanan. Poin kedua ini terambil di dalam Ibrani pasal 11 ayat 26 sampai 27. Bapak saudara yang terkasih, tidak ada namanya jalan mudah dalam setiap perjalanan hidup kita. Ada banyak kesulitan yang membuat kita mundur dan menyerah. Namun bagi orang percaya, kita disanggupkan untuk tetap berdiri menghadapi sulitnya kehidupan. Bapak saudara yang terkasih, Tuhan suka meningkatkan iman anak-anaknya, di mana cobaan, rintangan, kesulitan, dan kadang-kadang kekalahan adalah makanan yang paling baik bagi iman kita sebagai orang percaya. Bapak saudara yang terkasih, penulis Ibrani mendorong untuk terus memandang Kristus lebih besar dari segalanya. Dan setiap kesulitan yang mereka hadapi sebagai latihan untuk mendewasakan iman mereka. Keputusan Musa telah membuat ia berada di padang gurun selama puluhan tahun di sisa hidupnya. Musa sanggup menghadapi semuanya itu karena ia memandang upah. Bagi dia, Kristus adalah segala-galanya. Pengalaman Musa tersebut membuktikan bahwa iman yang benar berarti mentaati Allah, walaupun ada banyak akibat yang diterimanya. Bapak saudara yang terkasih, Tuhan mendewasakan kita dengan berbagai cara, dan tujuannya adalah menyempurnakan karakter kita. Ia lebih tertarik dengan karakter kita daripada dengan apa yang kita buat. Itulah sebabnya kita harus memandang bahwa kesulitan merupakan bagian untuk pelatihan. Apakah Bapak saudara tetap semangat dalam pelatihan tersebut? Mari kita keluar dari zona nyaman dan berani memasuki zona pelatihan. Zona pelatihan adalah tempat di mana kita menunda kesenangan hingga kita senang sekali ketika berada di surga. Poin yang ketiga ialah Allah ingin kita tidak mudah menyerah karena kita digerakkan oleh tujuan dan bukannya oleh keadaan. Poin ketiga ini terambil di dalam Ibrani pasal 11 ayat 28. Bapak saudara yang terkasih, kehidupan setiap orang digerakkan oleh sesuatu. Kata menggerakkan berarti membimbing, mengendalikan. Oleh karena itu, ada orang-orang yang hidupnya digerakkan oleh rasa bersalah, masa lalu, rasa takut, dan juga materialis. Bapak saudara yang terkasih, dengan iman Musa mengadakan Paskah. Kata Paskah diambil dari kata Ibrani yang memiliki arti dilewati, di mana hal tersebut mengingatkan pada peristiwa tulah Allah kepada Fir'aun di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1-12. Barang siapa ada tanda darah di atas ambang pintunya, maka malaikat maut akan melewatinya. Musa melakukan itu demi keselamatan bangsa Israel. Hal itu mengandung tipologi Kristus dan itu digenapi pada kematiannya. Barang siapa ada tanda darah, maka setiap orang percaya akan dibebaskan dari maut. Yohanes Pembaptis menunjuk pada Yesus sebagai domba Allah yang menghapus dosa dunia. Musa melakukan segala sesuatu berdasarkan tujuan Allah dan rencana Allah bagi penyelamatan manusia. Sungguh luar biasa. Bapak saudara yang terkasih, apa manfaat bagi kita jika kita memiliki tujuan hidup? Mengenali tujuan hidup memudahkan kehidupan kita. Mengenali tujuan membuat kehidupan kita memiliki fokus. Mengenali tujuan, kita akan memotivasi kehidupan kita. Mengenali tujuan,
kita mempersiapkan kehidupan kita menghadapi kekekalan. Bapak Saudara yang terkasih, tanpa Allah, kehidupan kita tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan tidak memiliki makna. Dan tanpa makna, kehidupan itu tidak memiliki arti. Hanya dengan memiliki tujuan, maka kita tidak pernah mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan sesulit apapun itu. Bila Musa sebagai pahlawan iman saja menghadapi sulitnya kehidupan dengan cara tidak pernah menyerah, seharusnya kita pun demikian. Kiranya kita bisa mengingat sebuah dorongan yang luar biasa ini. Sekali lagi, mengapa kita tidak boleh cepat menyerah? Karena kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Karena kita dilatih untuk menghadapi tantangan. Dan karena kita digerakkan oleh tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bersama dalam hidup kita. Kiranya kita terus berjuang dan jangan mudah menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak tantangan dalam hidup ini yang membuat kami menyerah ya Tuhan. Tantangan dalam keluarga, konflik, dalam pekerjaan, dalam setiap usaha kami, tantangan di sekolah, di kuliah kami, dimanapun berada, ada banyak tantangan yang seolah-olah membuat kami menyerah dan tidak ingin maju lagi. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami, menguatkan kami untuk terus maju, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk terus meraih kemenangan demi kemenangan, untuk mencapai sebuah tujuan kekal bersama dengan Tuhan. Kami akan terus melangkah ya Tuhan, dan tentunya berdasarkan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Engkau memberkati kami semua, Bapak Saudara dan hamba secara pribadi. Engkau memberkati setiap apapun yang kami kerjakan, dan Tuhan nyatakan berhasil apapun itu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan video tersebut kepada saudara seiman yang lainnya, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.